Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Margaret. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan, yaitu materi pertama di kelas 8 SMP. Pada bagian ini, kita akan diajak untuk mengenal pola bilangan. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan itu, dan apa saja jenis-jenis dari pola bilangan tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke pengertian pola bilangan, coba kalian perhatikan dan amati gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Nah, pada gambar yang pertama ini kita bisa melihat biji bunga matahari. Ya kan? Kita bisa melihat keteraturan dari biji bunga matahari ini. Dia memiliki pola tertentu. Begitu juga dengan gambar kedua, dari kelopak daun-daunnya ini semakin banyak, ya kan? Kemudian untuk cangkang dari keong ini dia juga memiliki keteraturan. Nah, pada pola bilangan biji bunga matahari, seperti gambar yang sudah kita perhatikan tadi, biji bunga matahari. Kalau disederhanakan dalam bentuk grafik, dia akan menjadi bentuk seperti ini. Dia akan memiliki bentuk yang teratur sehingga membentuk suatu pola. Begitu juga dengan cangkang dari keong. Kan cangkang dari keong. Nah, kemudian di sini ada angka 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, nanti ini akan kita bahas dalam pelajaran pola bilangan. Selanjutnya, contoh pola pada batang korek api. Nah, bukan hanya pada bunga matahari, pada cangkang keong, tapi bisa juga kita lihat pada batang korek api. Nah, yang pertama lihat. Kalau seandainya kita memiliki batang korek api dan disusun dengan menyerupai pola seperti ini, kita hitung dulu. Di sini ada berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 batang korek api disusun dengan pola seperti ini. Kemudian untuk pola yang kedua, disusun lagi dengan bentuk dan ukuran yang sama. Begitu juga dengan pola yang ketiga dan pola yang keempat. Pada pola yang pertama, diperlukan berapa tadi? Ada 6 batang korek api. Pada pola yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diperlukan 11 batang korek api. Pada pola yang ketiga, dibutuhkan 16 batang korek api, dan pada pola yang keempat diperlukan 21 batang korek api. Nah, kita mau melihat hubungan dari angka 6, 11, 16, dan 21 ini. Apa hubungannya? Kita perhatikan. 6 ke 11, 11 ke 16, dan 16 ke 21. Dari 6 ke angka 11, bagaimana kira-kira itu? Apa hubungannya? 6 ditambah berapa supaya hasilnya 11? 6 ditambah 5. Begitu juga dengan ini, 11 ditambah 5 itu sama dengan 16. 16 ditambah 5 sama dengan 21. Sehingga untuk menentukan banyaknya batang korek api pada pola yang kelima, itu bagaimana? Kita tinggal tambahkan saja pola yang keempat tadi 21. Ditambahkan dengan 5, sehingga nanti untuk pola yang selanjutnya diperlukanlah 21 batang ditambah 5, 26 batang korek api. Sehingga nanti aturan pembentukannya adalah tambahkan 5 untuk suku berikutnya. Begitu kira-kira ya. Oke. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Apa itu pengertian dari pola bilangan? Ya kan? Pola bilangan itu adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama
dan teratur. Di sini ada kata kuncinya, polanya sama dan teratur. Gitu ya. Contoh nih, kita lihat. Diberikan pola bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke. Nah, dari pola ini kita bisa melihat angka 1 ini adalah suku pertama atau kalau dalam barisan bilangan itu bisa dilambangkan sebagai U1. Kemudian 3. Angka 3 ini dia merupakan bilangan yang kedua atau suku kedua. Angka 5 itu merupakan suku ketiga atau U3. Dan angka 7 itu adalah bilangan yang keempat atau suku keempat, U4, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya dari barisan bilangan ini akan diminta, tentukanlah 3 suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut. Nah, gimana kira-kira? Oke ya, untuk dapat menentukan suku berikutnya, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus tahu dulu pola atau aturan pembentukan dari barisan bilangan itu. Nah, kita perhatikan nih. Dari angka 1, 3, 5, dan 7. Kita perhatikan dulu polanya bagaimana ya kan. Dari angka 1 ke 3, angka 3 ke 5, 5 ke 7. Itu kira-kira bagaimana? Lihat. Nah, 1 ke 3 itu kan artinya ditambah 2. 3 ke 5 itu kan juga artinya ditambah 2. 5 ke 7 juga ditambah 2. Sehingga untuk menentukan suku berikutnya, ya tinggal kita tambahkan saja suku terakhirnya ditambahkan dengan 2. Suku terakhirnya kan 7 nih, berarti 7 ditambah 2 sama dengan 9. Oke, ini dia ya. 9 ditambah 2 sama dengan 11. 11 ditambah 2 itu sama dengan 13. Nah, jadi 3 suku berikutnya dari bilangan 1, 3, 5, 7 ini adalah 3, 11, dan 13. Oke, gampang ya? Oke, oke deh. Kemudian kita bisa lihat soal. Contoh soal lagi nih. Mirip seperti ini, hanya nanti angkanya aja yang berbeda nih, oke ya. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan berikut. Untuk yang A, 5, 9, 13, 17. Yang B, 10, 17, 24, 31. Gimana nih kira-kira? Oke, kita langsung aja untuk pembahasan atau penyelesaiannya. Yang A, diberikan barisan bilangan 5, 9, 13, 17. Kita perhatikan. Tadi kalau seandainya kita mau menentukan bilangan selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu pola pembentukannya bagaimana. Dari suku yang pertama ke suku yang kedua itu dari angka 5 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 17. Bagaimana? Kira-kira 5 tambah berapa supaya 9? 9 tambah berapa supaya 13, ya kan? Tambah 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ya. 9 ditambah 4 sama dengan 13. 13 ditambah dengan 4 sama dengan 17. Berarti suku selanjutnya kita tambahkan saja suku terakhirnya berapa? 17. 17 dengan aturan pembentukannya ditambah 4. Berarti 17 ditambah 4 sama dengan 21. 21 ditambah 4 sama dengan 25. 25 ditambah 4 sama dengan 29. Selesai. Nah, untuk yang B sama juga caranya. Tetap kita harus tahu dulu polanya bagaimana ya kan. Dari 10 ke 17, 17 ke 24, 24 ke 31. Gampang aja nih, 10 ke 17 ya tambah 7. Ya kan? 17 tambah 7, 24.
24 tambah 7, 31. Sehingga suku berikutnya adalah 31 tambahkan dengan 7, 38. 38 tambahkan dengan 7, 45. Tambahkan dengan 7, 52. Begitu kira-kira. Gampang ya? Oke. Nah, kita lanjut nih ke bagian yang kedua, itu tentang jenis-jenis dari pola bilangan. Nah, di sini ada beberapa jenis dari diagram yang kita bisa lihat. Ada yang namanya pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil, tahu ya bilangan ganjil. Yang kedua ada yang namanya pola bilangan genap. Yang ketiga ada pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal, dan yang terakhir adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, apa ini? Nah, kita akan membahas nanti ini satu persatu ya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pola bilangan ganjil. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu itu bilangan ganjil itu yang bagaimana, ya kan? Mulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bisa jadi di sini nanti lanjutannya berapa? 11, 13, 15, ya kan? Nah, pola bilangan ganjil. Untuk menentukan bilangan ganjil, itu kita bisa menggunakan rumus suku ke N. Apa itu rumus suku ke N? Tadi kan kita udah bahas nih. Suku itu dilambangkan dengan U. Ya kan? Berarti kalau ditanya suku ke N, ya udah berarti namanya adalah UN. Kalau suku pertama, U1. Suku kedua, U2. Ya kan? Berarti kalau suku ke N, ya tinggal dibuat UN. Nah, kalau dia dalam bilangan ganjil, untuk mencari suku ke N-nya, rumusnya adalah 2N dikurang 1. Untuk N-nya bilangan asli. Bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1 nih. Oke ya, coba kita cek benar nggak ya? 2 dikali 1 kurang 1. 2 kali 1 kurang 1. Berarti 1 dong. Iya benar ya, suku pertamanya sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Oke, untuk suku kedua berarti kita ganti nih, kita substitusikan nih N-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2, 4. Kurangin dengan 1 sama dengan 3. Benar ya, untuk suku keduanya 3. Gitu seterusnya. Oke, coba kita cek nih untuk yang suku kelima nih. Suku kelima. Berarti 2 kali 5 kurang 1 sama dengan 9. Cocok ya? Oke. Begitu dia untuk pola bilangan ganjil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola bilangan genap. Bilangan genap itu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk menentukan rumus suku ke N-nya? Untuk menentukan rumus suku N-nya adalah UN sama dengan 2 dikalikan dengan N, atau 2N nih. Untuk N-nya tetap bilangan asli. Dimulai dari angka 1. Kita cek nih untuk U1-nya. 2N. 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk suku pertamanya benar ya. Suku keduanya 2 kali 2 sama dengan 4. Suku ketiga 2 kali 3, 6. Keempat 2 kali 4, 8. Suku kelimanya 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti kalau seandainya kita disuruh nih mau nyari suku ke-6. Berarti 2 kali 6 sama dengan 2 kali 6, 12. Untuk suku selanjutnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke pola bilangan persegi. Ini ada persegi nih 1, 4, 9, 16. Nah, perhatikan nih ada gambarnya. Ada noktah atau bulatan-bulatan kecil. Untuk pola yang pertama itu terdiri dari 1 noktah. 1 bulatan. Untuk pola yang kedua itu terdiri dari 4 bulatan. Ini pola yang ketiga ada 9 bulatan. Dan pola yang keempat ada 16. Ini bisa kita lanjutkan sampai seterusnya ya. Oke, bagaimana untuk menentukan rumus suku ke N-nya? Itu rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2 untuk N bilangan asli. Bilangan asli berarti dimulai dari angka 1, ingat. Untuk U1 atau pola yang pertama, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Pola yang kedua, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Pola yang ketiga, 3 pangkat 2 sama dengan
9, oke ya. Untuk pola yang keempat, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, gimana kalau seandainya ditanya pola yang kelima? Ya udah tinggal kita ganti aja n sama dengan 5. Nih berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti angka selanjutnya di sini 25. Kalau dikatakan suku ke-6 ya udah 6 pangkat 2 sama dengan 36. Begitu dia. Saya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola bilangan persegi panjang. Perhatikan dulu noktah-noktahnya nih. Untuk pola yang pertama ada 2, pola yang ketiga ada 6, pola yang keempat ada, pola yang ketiga ada 12, dan pola yang keempat ada 20 nih noktahnya. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya adalah UN sama dengan N dikalikan dengan N tambah 1. Tetap N-nya itu untuk bilangan asli. N-nya masih bilangan asli ya. Coba cek nih, sama aja kayak yang tadi. Substitusikan dulu N-nya sama dengan 1. 1 kali 1 tambah 1. 1 tambah 1 kan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Pas ya? Kalau untuk N-nya sama dengan 2, ya udah 2 kali 3, 6. Untuk N-nya sama dengan 3, 3 kali 4, 12 nih. N-nya sama dengan 4, 4 kali 5 sama dengan 20. Oke, kita lanjut ke pola bilangan segitiga. Ini sama, hampir sama ya. Ini 1, pola yang kedua ada 3, pola yang ketiga ada 6, dan pola yang keempat ada 10. Untuk rumusnya bagaimana? Untuk rumusnya setengah N dikalikan dengan N ditambah 1. Kalau kalian mau cek, boleh tinggal substitusikan ya. N-nya sama dengan bilangan asli, mulai dari angka 1. Oke, kalau untuk angka 1, ya udah kalikan aja setengah kali 1 tambah 1 kan 2. Setengah kali 2 sama dengan 1. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bilangan segitiga Pascal. Nah, pada bilangan segitiga Pascal itu bentuknya kira-kira seperti ini, segitiga Pascal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah jumlah dari setiap barisnya. Jumlah dari setiap barisnya. Perhatikan, pada paling atas, barisan paling atas itu ada angka 1. Ya udah, berarti jumlahnya sama dengan 1 nih. Oke ya. Kemudian untuk barisan yang kedua itu ada angka 1, 1. Kita tambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk baris yang ketiga, 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Barisan yang keempat, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu sama dengan 8. Kemudian untuk barisan selanjutnya, 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 itu sama dengan 16. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini, bilangan yang ini. 1, 2, 4, 8, 16. Itu kan bisa kita sederhanakan jadi bilangan berpangkat, ya kan? 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. 4 sama dengan 2 pangkat 2. 8 2 pangkat 3. 16 itu 2 pangkat 4. Sehingga nanti untuk menentukan jumlah dari baris ke N itu sama dengan UN sama dengan 2 dipangkatkan dengan N kurang 1. Gitu ya. Jadi kalau kita mau cari nih baris dari jumlah baris suku ke 6 misalkan, berarti U6 sama dengan 2 pangkat 6 kurang 1, ya 2 pangkat 5, begitu dia ya. Oke, kita masuk ke bilangan Fibonacci. Nah, ini dia tadi nih kita udah bahas di awal. Nah, ketemu lagi nih sama dengan cangkang keongnya. Oke, tadi kan nih ada bilangan nih di bawahnya. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Apa sih maksudnya itu? Oke, supaya gampang kita pindahin dulu nih angkanya ke sini ya. Oke, ini dia ada angkanya. Angka 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ada apa sih? Tadi kan katanya kalau pola bilangan itu dia punya aturan, ya kan? Punya aturan. Tapi kita lihat dulu dari 1 ke 1 nih. Tambah berapa? Tambah 0. 1 ke 2 tambah 1. 2 ke 3 tambah 1. 3 ke 5 tambah 2. Ini tambah 3 nggak teratur ya kan? Berarti ini bukan pola bilangan.
Oh, tidak, bukan. Dia juga punya pola, tapi dia sedikit berbeda dengan yang lainnya. Kita perhatikan ya bagaimana bilangan Fibonacci ini. Nah, kita perhatikan di sini. 1, 1, 2. Kita perhatikan tiga bilangan yang pertama. Kita perhatikan tiga bilangan yang pertama ya kan. 1 ditambah 1. Itu kan sama dengan 2 nih. Ya enggak? Terus 1 ditambah 2 itu kan sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. 8 tambah 13 sama dengan 21. Berarti apa sih yang dimaksud dengan bilangan Fibonacci? Berarti suku pada bilangan Fibonacci merupakan hasil penjumlahan dari dua suku di depannya atau dua suku sebelumnya. Maksudnya begini, tadi kan ini supaya diperoleh 2 itu dari mana? 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5, begitu seterusnya. Jadi, seandainya ditanya nih berapa suku selanjutnya, ya udah tinggal kita tambahin aja. 13 ditambah 21 sama dengan 34. Gitu. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.